Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiati, nomor induk mahasiswa 222.149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat daerah. Langsung saja, yaitu pengertian. Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Selanjutnya, bentuk-bentuk partisipasi. Menurut Effendi, partisipasi dapat dibagi menjadi partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Yang kedua, partisipasi horizontal. Masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat maupun berkembang secara mandiri. Adapun macam-macam partisipasi. Macam-macam partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff. Partisipasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi jenis ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi jenis ini sangat penting karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Adapun wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini bisa bermacam-macam, seperti hadir rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan, atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi jenis ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ketiga, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau ada penyimpangan. Selanjutnya, yang keempat itu partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output. Sedangkan dari segi kualitas, dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak. Adapun fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaat partisipasi menurut Carter dalam Santoso 2005 menyebutkan bahwa fungsi dari partisipasi masyarakat ada 5. Yang pertama itu partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan. Kedua, partisipasi masyarakat sebagai strategi. Ketiga, partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi. Yang empat, partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Yang terakhir, partisipasi masyarakat sebagai terapi. Selanjutnya itu masalah-masalah dalam partisipasi masyarakat. Pertama, tahapan perencanaan pembangunan partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat secara penuh untuk mendukung pembangunan yang direncanakan ditetapkan secara sendiri oleh pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai suborganisasi pemerintah. Kedua, tahapan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedang yang dirancang dan atau ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat
yang memperoleh prioritas yang sangat rendah. Adapun manfaat partisipasi masyarakat. Manfaat dari partisipasi masyarakat adalah yang pertama, menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Kedua, meningkatkan proses belajar. Yang ketiga, menelimir perasaan tersaing. Yang keempat, menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah. Kelima, menciptakan kesadaran politik. Keenam, kebutuhan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ketujuh, menjadi sumber dari informasi yang berguna, merupakan komitmen sistem demokrasi. Faktor internal yang berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan faktor umur keberhasilan, sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah faktor sosialisasi, kapasitas dan kapabilitas pemimpin, serta berpengaruh masyarakat dari luar. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.